Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan saya Tita Apriani, guru bahasa Indonesia. Kali ini Ibu ingin menyampaikan materi tentang teks diskusi. Jangan lupa disimak ya. Nah, yang pertama mari kita bahas tentang pengertiannya. Jadi, teks diskusi itu adalah suatu teks yang digunakan untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan dari dua sudut pandang. Ada pro dan ada kontra. Apa itu pro? Pro itu adalah pendapat yang mendukung, dan sedangkan kontra adalah pendapat yang tidak mendukung. Untuk selanjutnya ada struktur teks diskusi. Jadi di dalam struktur teks diskusi itu ada 3. Yang pertama ada isu atau masalah. Di paragraf pertama biasanya membahas tentang isu atau masalah yang akan dibahas di dalam teks diskusi. Kemudian untuk paragraf selanjutnya akan membahas tentang argumen atau pendapatnya. Jadi argumen atau pendapat itu ada 2. Ada pendapat yang mendukung dan ada pendapat yang menentang, yang disebut sebagai pro dan kontra. Untuk yang ketiga itu ada simpulan atau saran. Ini biasanya berada di paragraf yang paling terakhir. Ini contoh pendapat yang pro dan kontra. Untuk yang pertama itu berkaitan dengan pembelajaran online. Untuk pendapat yang pro atau pendapat yang mendukung menyebutkan, karena kegiatan belajar bersifat digital, siswa dapat mencari informasi kapan dan dari mana saja. Ini pendapat yang mendukung tentang pembelajaran online. Kemudian untuk pendapat kontra atau pendapat yang tidak mendukungnya, pembelajaran tidak melibatkan kontak personal dan langsung dengan pengajar. Ini pendapat yang kontra atau menentang. Untuk yang kedua dan yang ketiga bisa kalian lihat sendiri ya untuk contoh-contohnya. Untuk yang ketiga, Ibu akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaan yang akan Ibu bahas nanti itu ada 3. Untuk yang pertama, ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Konjungsi adalah kata hubung. Kata hubung yang digunakan dalam teks diskusi, contohnya adalah kata tetapi, sedangkan, melainkan, dan sebaliknya. Contoh penggunaannya, konjungsi tetapi. Mereka memiliki nilai bahasa Indonesia yang tinggi, tetapi tidak bangga jika menerapkan langsung dalam lingkungan keluarga. Untuk contoh yang kedua adalah konjungsi sedangkan. Bisa kalian baca sendiri ya. Yang kedua adalah modalitas. Modalitas dalam teks diskusi ini contohnya ada 4. Ada harus, ada akan, ada ingin, dan ada mungkin. Contoh penggunaannya seperti ini. Coba kalian lihat di kalimat pertama. Setiap siswa harus memiliki atribut lengkap saat upacara. Untuk contoh yang kedua adalah penggunaan modalitas ingin. Bisa kalian baca sendiri juga ya. Untuk yang terakhir itu ada kata rujukan. Yang di sini ada 4 contoh kata rujukan. Yang pertama ada hal ini, tersebut, mereka, dan akhirannya. Jadi kata rujukan adalah kata yang merujuk kalimat sebelumnya. Contoh yang pertama, sangat diperlukan penindakan yang tegas kepada para pelanggar lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya. Kata hal ini merujuk kata yang sebelumnya atau kalimat yang sebelumnya. Jadi kata hal ini merujuk kalimat sangat diperlukan penindakan yang tegas kepada para pelanggar lalu lintas. Untuk kalimat yang kedua adalah rujukan akhirannya, yang di situ ada kata nantinya. Kata nantinya itu juga merujuk kalimat sebelumnya. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Untuk terakhir, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi tugasnya,
Bacalah dengan cermat model tulisan 1 dan 2 pada buku paket halaman 117 sampai 120. Kemudian, coba kalian kerjakan beberapa soal berikut ini. Untuk yang pertama, coba kalian sebutkan persamaan kedua tulisan itu. Kemudian kalau sudah disebutkan, kalian sebutkan lagi perbedaannya apa sih? Kemudian kalian jelaskan di manakah perbedaannya. Kemudian yang terakhir, manakah yang termasuk dalam teks diskusi, dan kemudian berikan alasannya juga ya. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa nanti dikirimkan ke link yang ibu berikan ya. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan.